Apapun yang Engkau berikan malam hari ini, kiranya memberikan kekuatan buat setiap kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat apa ya ini? Selamat malam, selamat berdingin-dingin ria. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, puji nama Tuhan yang hadir malam hari ini. Akan diberkati Tuhan luar biasa, amin. Karena yang setia itu berkatnya luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita langsung saja. Kita buka di Ibrani 3 ayat 4 dan 6. Mari kita buka Ibrani 3 ayat 4 dan 6. Sudah dapat? Belum? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oh, masih Pak Juan. Sudah dapat? Baik. Mari kita baca Ibrani 3 ayat 4 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Kita lompat ke ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Baik Bapak Ibu, bagaimana perjalanan imannya hingga hari ini? Tetap semangat, tetap setia? Amin. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap setia. Puji nama Tuhan. Terbukti malam hari ini tetap setia datang ke Agape ya, walaupun banyak beban di luar sana, tapi tetap disempatkan datang ke tempat ini. Puji nama Tuhan. Baiklah, saya dapat ini sangat luar biasa ya, karena harus merasakan dulu baru bisa saya sampaikan malam hari ini ya. Ayat ini latar belakangnya ya, kalau saya salah nanti koreksi ya Bapak Ibu Pendeta ya. Jadi ayat ini atau pasal ini Ibrani 3 ini berbicara, sang penulisnya ya itu berbicara membandingkan pengajaran Musa, hukum Musa dengan pengajaran Yesus. Jadi perbandingan antara Musa di zaman perjanjian lama dan Yesus di perjanjian baru. Musa hamba Tuhan yang setia, hamba Allah yang setia. Amin. Ceritanya sangat terkenal ya, sudah di luar kepala kita. Tapi bagi saya hamba Tuhannya yang Musa ini ya, dia adalah seorang pelayan. Ya, seorang pelayan, tetapi kalau Yesus gak bisa dibandingkan rasa-rasanya ya, karena Yesus adalah anak yang berkuasa atas rumahnya Allah. Amin. Yaitu Tuhan Yesus itu ya. Nah, poin kita bukan sedang membandingkan Yesus dan Musa, bukan. Poin kita ada di poin ayat 4 dan 6 ya. Jadi makna rohaninya adalah bahwa ayat ini mengingatkan kita tidak ada rumah yang berdiri dengan sendirinya. Di balik setiap bangunan ada seorang perancang, pembangun dan pengawas. Siapa itu? Allah kita sendiri. Amin. Allah kita itu sungguh kreator apa ya? Sang pencipta yang tidak bisa kita batasi sama pikiran kita. Amin. Hingga detik ini kita duduk di sini, perjalanan hidup kita diciptakan dengan cara yang luar biasa. Saya mau bawa kita biar apa ya, masuk nanti ke poinnya adalah begini. Bapak Ibu pernah melihat sebuah rumah tua yang direnovasi? Apa pernah lihat? Pernah ya? Saya juga pernah. Saya nggak tahu cara bangun rumah itu seperti apa ya. Tapi saya pernah pada saat itu tahun berapa ya rumah Unut itu ya? 2011-an, 12-an? Iya sekitar itu ya. Oh 2008. Rumah depan, rumah yang kecil itu. Ya sekitaran itu ya. Jadi rumah keluarga suami itu rumahnya kecil. Kayak apa? Gede ya apa? Ya yang dari bambu itu yang dianyam. Waktu saya ke sana itu rumah itu sudah nggak bisa dipakai.
terbuat dari bambu udah keropos sana sini gitu kan. Kemudian ternyata keluarga besar Mas Heri ini dapat berkat, ayo dirombak yuk gitu. Jadi rumah itu harus dibongkar. Rumah itu harus dibongkar. Waktu saya lihat, oh gini toh ternyata isinya rumah yang kalau dibongkar gitu kan. Jadi karena rumah itu kecil, depannya kecil, jadi nggak bisa buat parkir, akhirnya diperluas gitu, diperluas. Tentu untuk memperluas sebuah bangunan yang lama itu harus dibongkar ya. Kemudian waktu saya lihat ke sana, ternyata pas dibongkar itu banyak harta karunnya di dalam Bapak Ibu ya, banyak batu-batu yang lama, banyak kayu-kayu lapuk di dalamnya. Yang paling membuat saya tercengang melihat akar pohon yang sangat besar di dalam area rumah itu. Jadi ada akar pohon rambutan atau mangga pada saat itu. Saya lihat sulit sekali dikasih keluar. Jadi butuh beberapa orang untuk mengeluarkan akar itu. Kemudian semuanya dibuang, semua dijual ke loakan, kemudian ada yang dibakar, ada yang dikasih ke orang, semua bersih. Nah, pada saat itu saya lihat gimana ya cara bangun rumah ini gitu kan. Ini mau cuman mendirikan tembok gitu. Langsung saya lihat gitu kan, datang sama anak-anak tak lihat gitu. Wih, ternyata bikin pondasi bangunan yang baru itu cukup dalam ya. Kira-kira berapa meter pondasi sebuah rumah itu, Pak? Berapa? 1 meter? 2 meter? Ada yang tahu? Kurang lebih segitu ya, cukup dalam ya, cukup dalam. Nah, terkadang ya, kalau analoginya seperti ini ya, terkadang boleh setuju atau tidak apa yang saya katakan, terkadang Bapak itu sengaja ya, Bapak itu sengaja dalam artian positif ya, sengaja memasukkan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita ya, tetapi harus menghancurkan pondasi kita yang lama yang sudah kita bangun. Amen. Mungkin kita bangun dari kecil, kita datang ke sekolah minggu, ikut pelayanan, bla bla bla, sampai kita sekarang di usia sekarang, itu harus dihancurkan untuk memasukkan hal yang baru. Amen. Untuk menata ulang pondasi kita selama ini, ya, sehingga kapasitasnya menjadi bertambah. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Kadang Tuhan itu suka kok anteng-anteng aja hidup ini ya, dimasukkan masalah, dimasukkan badai kehidupan, ya, dimasukkan sakit penyakit, dimasukkan kegagalan, kecewa, amarah. Jadi pondasi yang selama ini atau rumah iman kita ini sengaja Tuhan hancurkan karena ingin apa? Ingin dibesarkan kapasitasnya. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang nggak setuju juga bilang katakan amin. Ya, karena ini apa yang saya dapat, karena perjalanan ya, iman saya, hidupan rumah tangga kami itu tidak seperti mungkin yang bapak-bapak ibu lihat ya, kok anteng baik-baik saja, ngene ya. Setiap rumah tangga itu banyak sekali cobaannya, baik internal, eksternal. Kemudian saya sama suami itu kita suka sharing, kok kita gini apa ya, dapat masalahnya, modelannya, polanya kok sama ya. Kalau nggak ekonomi, hubungan keluarga atau pekerjaan, itu terus yang kita alami. Kenapa ya? Apa kita nggak lolos ya? Apa kita nggak lulus uji ya? Nah, pas saya mikir gitu, setiap tahun selalu hal yang sama, polanya sama. Cuman saya bersyukur bahwa apapun yang terjadi, saya percaya bahwa pencipta kita ini bukan menciptakan tanpa tujuan. Amin. Gambaran kita dari awal sampai akhir itu sudah jadi Bapak Ibu. Amin. Percaya bahwa gambaran kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu sudah jadi. Cuma di tengah perjalanan iman kita, ya kan, mungkin banyak keputusan-keputusan kita atau banyak hal-hal yang akhirnya pondasi kita nih banyak yang lapuk sudut-sudutnya.
Makanya itu kadang Tuhan mau nata ulang. Tuhan itu mau nata ulang iman kita, hati kita. Ya, mau nata cara berpikir kita, mau nata cara kita melihat Tuhan, melihat masalah. Setuju? Amin. Amin. Karena saya berdoa untuk hal ini. Kayaknya Tuhan kok kasihnya ini ya. Saya tidak tahu tujuannya apa ya. Semoga mendapat berkat semua ya. Amin. Ketika Allah sedang membongkar ulang pondasi kita, saya menemukan beberapa mungkin kondisi-kondisi atau sudut-sudut dalam iman kita yang lapuk, yang harus kita biarkan Tuhan untuk membongkar dan menata ulang ya. Yang pertama ya, merasa diri benar dan layak karena sudah melayani, mungkin karena sering berdoa, merasa saya sudah kudus, ya kan, mengira kita nih layak gitu loh untuk diberkati sama Tuhan, tapi ternyata itu adalah sudut-sudut yang lapuk ya, bukan karena seberapa baik kita, tapi karena betapa baiknya Allah kita. Amin. Amin. Kemudian sudut berikutnya yang lapuk-lapuk itu apa ya? Motivasi kita. Motivasi kita yang tersembunyi itu apa? Haus validasi kah? Haus apresiasi kah? Gitu loh. Wah, aku bisa ini. Mau dipuji sama orang. Iya kan? Apakah ada dalam sisi hati kita? Padahal semua yang kita lakukan mungkin kayak pelayanan, pekerjaan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 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 Yang ketiga, mungkin sudut itu adalah gambaran Tuhan yang keliru selama ini. Ya, selalu kita menganggap bahwa Tuhan itu ATM-nya kita. Atau Tuhan itu polisinya kita. Kenapa saya bilang begitu? Aku mau berdoa biar dapat berkat hari ini. Kalau aku berdoa, pasti dapat berkat. Atau kalau aku buat salah, nanti Tuhan pasti hukum aku. Salah. Ya, keliru. Bukan salah ya, keliru cara pikir kita bahwa Tuhan kita seperti itu dapat kita kontrol. Bahwa Allah kita kalau kita doa banyak-banyak atau kita buat salah segini, Tuhan akan hukum dengan ukuran segini. Itu cukup keliru ya. Itu adalah sudut-sudut yang lapuk yang perlu Tuhan korek lagi. Tuhan tata lagi bahwa pemandangan seperti itu adalah pemandangan pikiran-pikiran yang lapuk atau iman-iman yang perlu dibersihkan sama Tuhan. Seperti akar pohon tadi waktu kami mencoba untuk mengeluarkan akar itu kan, itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya kalau nggak salah ya, ngeluarin dua akar pohon yang besar itu. Nah itu harus dikeluarkan Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi terjebak masa lalu. Kenapa terjebak masa lalu? Kadang kita berpikir gini, wah dulu aku pernah dapat mujizat ya, hari ini Tuhan pasti kasih saya mujizat. Tapi kalau nggak dapat mujizat, marah-marah sama Tuhan. Nah seperti itu, pemikiran seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, kepahitan, ketakutan yang terpendam. Nah ini yang paling sering, bahkan saya pun, bahwa ketakutan akan masa depan, ya kan, kepahitan, pernah disakiti orang. Nah banyak para pengikut-pengikut Tuhan ya, anak-anak Tuhan, ini yang paling disembunyikan paling dalam, tidak mau kelihatan kelemahan ini. Ya, pernah disakiti orang dia diem aja, tapi dia berbalutkan kerohanian, hahaha kayak gitu ya. Itu yang ingin Tuhan bongkar. Dia ingin perbaiki pondasi iman kita supaya rumah iman kita makin besar kapasitasnya, Amin. makin tinggi bangunannya. Amin. Gitu, amin. Amin. Pengen Bapak Ibu, karena kalau kapasitasnya makin besar, saya percaya, kita harus percaya bahwa berkatnya juga makin besar. Amin. Ya, berkatnya bukan materi aja, berkat sukacita, ya, rasa aman, Amin. rasa damai setiap hari. Amin. Ya. Nah, hal-hal yang diekspos ini ya sama Tuhan ini bukan untuk membuat kita merasa malu, merasa direndahkan, enggak. Mungkin awalnya iya Bapak Ibu, ya kita merasa ditelanjangi, semua pondasi-pondasi rusak itu dikeluarkan, itu kita malu. Saya ingat dulu waktu saya tinggal di panti kan, saya tinggal di panti dulu waktu SMA. Itu heran saya, pokoknya setiap ganti
jadwal gitu, ada pemberesan. Apa namanya ya? Penyelesaian. Pokoknya ada yang berbuat dosa satu, itu semua diselesaikan dosanya, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi itu bukan, awalnya saya mikir itu dulu seperti mempermalukan ya. Cuma ketika saya berpikir lagi, oh itu ternyata ada manfaatnya juga. Kita berani untuk membuka diri kita untuk mengakui bahwa oh iya saya lemah di sini, saya bersalah di sana, saya nggak tepat di sini. Saya sangat bersyukur dulu waktu tinggal di sana, diuji juga sama Tuhan bahwa pondasi kelemahan-kelemahan ini biar dicabut sekalian sama Tuhan supaya imannya ditata ulang. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Supaya pondasinya kita, imannya kita itu ditata ulang sama Tuhan, tuh apa yang harusnya kita lakukan? Kenapa Pak Tuhan? Disakiti orang ya tetap sabar. Betul sekali. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Seperti tertulis di Matius ya, Matius 7 ayat 24 bahwa intinya adalah seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, kalau ingin pondasi rumah atau pondasi imannya kita kokoh, ya, yang pertama berhenti melawan Tuhan. Berhenti melawan arsitek agung kita, pencipta kita, berhenti. Misalnya kita disentil egonya, kita marah sama Tuhan, kok gini toh Tuhan? Oh, aku diginiin loh Tuhan. Berhenti Bapak Ibu. Tersakiti, sabar, kayak kata Pak Kuat tadi. Dikituin, ya weh sabar, ya kan? Terus yang kedua, jangan fokus kepada apa yang disakiti. Fokusnya kepada siapa? Kepada Allah kita. Ya. Dia akan memperbaiki pondasi itu kalau kita mau memandang Tuhan, memandang Dia saja, nggak memandang apa yang lagi dibongkar sama Tuhan, apa yang mau pondasi yang lapuk ini yang mau dilepaskan sama Tuhan. Kemudian yang ketiga, jangan mengeraskan hati. Kalau keras hatinya, gimana Tuhan mau bongkar pondasi iman itu? Ya, yang paling penting sih kalau menurut saya, kita harus lembutkan hati kita, mau dibawa Tuhan lebih lagi. Kita harus buka hati kita. Ini loh Tuhan, aku siap. Kalau saat ini imanku mungkin sekarang seperti ini, kayaknya baik-baik saja. Kalau Tuhan mau, aku siap. Aku siap Tuhan bongkar lagi, susun aku lagi. Jangan mau puas Bapak Ibu. Jangan mau puas kalau iman saya udah seperti ini. Wah, saya udah bisa pelayanan. Jangan mau puas. Oh, saya sudah bisa mengampuni. Jangan mau puas. Karena Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk terus mengubahkan iman kita, untuk terus menyusun pondasi-pondasi kita. Tuhan nggak mau selesai. Selesainya nanti kalau kita udah end. Jadi kalau saat ini kita hadapin masalah yang itu, ya kan? Ya nggak mungkin kalau mengeluhi Tuhan gini, tapi ingat lagi bahwa oh iya, Tuhan itu mau ulang lagi, susun hati kita satu-satu, iman kita satu-satu. Tersakiti iya, itu harus. Wong kita memang harus menderita kan? Ya kan? Amin. 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 Baiklah Bapak Ibu, terus kita lanjut ya. Tapi satu hal yang sebelum ini cuma sebentar aja ya. Sebelum saya akhiri ini bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan karyanya, yaitu tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Allah tidak akan pernah meninggalkan proyek bangunannya ini loh, kita ini. Tidak akan pernah, karena memang ada tertulis di Filipi 1 ayat 6. Boleh kita buka sama-sama Filipi 1 ayat 6. Sudah dapat? Kita baca ya, 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, kalau nanti bertahun-tahun kita harus menghadapi percobaan terus, menghadapi badai terus, kalau ternyata nanti besok kita harus menghadapi situasi ekonomi buruk, baik, sakit, senang, sedih, itu Tuhan terus berproses dalam hidupannya kita, ya, karena Tuhan nggak mau iman kita kapasitasnya kecil terus. Dia pengen melebarkan lagi, dilebarkan lagi, ditinggiin lagi sampai apa? Sampai akhir hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang umat Tuhan percaya katakan amin. Amin. Katakan Tuhan, Tuhan, aku siap. aku siap. Tenang loh ya. Nanti kalau setelah ini terjadi apa-apa, misalnya bukan terjadi dalam arti negatif ya. Kalau nanti ternyata setelah ini diuji Tuhan, percaya ya. Tuhan lagi toto ulang, Amin. ya, ditata Amin. ulang. Tuhan mungkin mau bikin pondasinya lapisannya emas, ya, Amin. pondasinya lapisan permata. Jadi harus siap. Rasanya memang sakit ketika sudut-sudut lampu itu diambil, sakit Bapak Ibu, ya. Tenang saja. Tuhan terus berserta kita ya. Amin. Amin. Sudah saya akhiri renungan malam hari ini. Saya undang Bu Isi untuk berdoa, Bu. Tuhan, syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk dibentuk oleh-Mu. Sekalipun itu sakit Tuhan, tapi kami percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Amin. Dan biarlah kami tetap setia Tuhan. Amin. Ketika Engkau bentuk, ketika kami merasakan sakit, kami mau tetap setia Tuhan. Hingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Pakai setiap kami ini Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Amin. Sesuai dengan rencana dan rancangan yang terindah Tuhan. Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Tuhan pakai Aneka lebih lagi Tuhan. Bahwa nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Dan demi Kristus yang hidup kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah Allahku, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Mbak Retno.